Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Permana Putra ingin melanjutkan tugas UTS bab 6 atau kelompok 6, yaitu yang berjudul pembagian hadis. Hadis Nabi diriwayatkan dalam rentang waktu yang cukup panjang semenjak masa Nabi hingga hadis-hadis itu dibukakan oleh para mukhalid hadis. Karena itu ada hadis yang bersambung sanadnya, ada pula yang terputus, ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak riwayat pada tiap-tiap generasinya, ada pula yang sedikit. Hadis ditinjau dari segi persambungan riwayatnya, ditinjau dari bersambungnya dan tidak sanad. Hadis mustasil, yaitu hadis yang terbukti memiliki mata rantai atau yang disebut perawi. Untuk yang kedua, hadis mukhoti, yaitu hadis yang mata rantai perawi dari mukhalid hadis sampai Rasulullah terbukti ada yang gugur, ada hadis yang sanadnya terputus di bagian mana saja. Hadis ditinjau dari kualitas sanad, ditinjau dari segi kuantitas sanad atau disebut mata rantai perawi. Hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawir dan ahad. Kalau hadis mutawir itu pembagian hadis mutawir sebenarnya tidak bersumber dari ulama hadis, mengingat pembagian tersebut di luar wilayah pembahasan ilmu isnad. Ilmu isnad hanya membahas sifat-sifat rijal pembawa hadis. Untuk hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi, hadis yang di jalannya tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Hadis sahih ada tiga, dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kalau hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil. Untuk hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya. Kalau untuk hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan qabul, seperti hanya hadis ini ataupun hadis hasan. Hadis ditinjau dari segi penisbat pada pembicaranya. Teks hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW ada yang diistilahkan hadis nabawi, yakni pertanyaan langsung dari Rasulullah SAW. Ada juga yang diistilahkan hadis qudsi, yakni pernyataan Rasulullah SAW yang dinisbatkan kepada Allah. Maka kedua jenis teks hadis tersebut dinamakan hadis al-ma'ruf. Kesimpulan, untuk kesimpulan dari presentasi tersebut, berdasarkan pembahasan mengenai pembagian hadis yang dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Namun tidak semua hadis dapat langsung dijadikan hujjah, sebab diperlukan klarifikasi untuk memastikan validasinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.